Ya, halo selamat sore Next Geners, kembali lagi di Next Gen Summit 2021. Kali ini kita sudah masuk di breakout session kedua. Nah, saat ini saya udah punya tamu seorang YouTuber yang cantik dan juga dia berprofesi sebagai influencer dan juga seorang dokter. Nah, kita kali ini akan membahas soal pekerjaan untuk masa depan dalam tema The Future of Work. Kalau kita ngomongin soal narsum yang satu ini, kalian udah pasti bisa menebak ya dari clue-nya. Dia masih muda, cantik, seorang dokter, dan juga sering membuat konten-konten lewat YouTube-nya yang sering membagi soal tips kecantikan dan juga kesehatan dari sudut pandang medis. Kita sapa Clarin Hayes. Halo Clarin. Hai Kak, Apa kabarnya apa, ka Clarin? apa kabar bareng? Kabar baik, apa kabar Kak? Sehat-sehat Oke, selalu. kabar baik. Semoga kita semua sehat terus dan happy terus ya. Amin. Iya, ini kita sebelum mulai ngobrol-ngobrol dengan Clarin, kita lihat dulu profil dari Clarin Hayes. Ini dia. Ya, ini aku juga mau bacain profil singkat soal Clarin Hayes. Clarin ini masih sangat muda ya, sangat next gener, kelahiran Surabaya 7 Juni 1995. Dan Clarin juga udah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tahun 2017 dengan predikat cum laude. Nah, ini selain cantik, berbakat, pinter juga ya Clarin. Nah, untuk pengalaman kerja sendiri, Clarin itu sudah berpengalaman menjadi relawan medis di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, kemudian pernah juga bertugas di Rumah Sakit IMC Tangerang, dan Puskesmas Panunggangan Barat, dan juga Puskesmas Cibodasari. Nah, sebelum kita mulai obrolan kita, aku juga mau ngingetin untuk Next Gener, jangan lupa untuk kirim pertanyaan kalian di microsite. Nanti juga jangan lupa sertakan nama dan juga asal institusi atau kantor kalian. Karena untuk pertanyaan yang menarik ini akan mendapatkan hadiah sebesar Rp200.000 dari e-wallet. Nah, Clarin, ini kan kalau kita bicara soal pekerjaan atau profesi next gener di era digital ini sudah muncul berbagai macam profesi ya, termasuk juga influencer. Ini gimana sih awal ceritanya Clarin yang juga udah punya predikat atau profesi sebagai seorang dokter mau juga menjalani profesi sebagai influencer? Ya, jadi mulai dari kita flashback ya dari pas aku selesai sarjana kedokteran atau selesai SKED. Kalau kuliah kedokteran itu sendiri kan kita 3,5 tahun SKED, kemudian dilanjut dengan koas. Nah, jadi di saat kita baru mau koas, teman-teman yang lain itu seangkatan kita udah selesai nih, udah lulus kuliah, udah bisa mencari kerja. Nah, berangkat dari situ, saat itu aku usia kurang lebih 21-22-an. Aku ngeliat kayak teman-teman aku di jurusan yang lain, wah, mereka udah bisa mulai produktif nih gitu, udah benar-benar bisa mulai menghasilkan gitu, udah mulai kerja. Nah, dan di saat itu aku berpikir kalau dokter kuliahnya masih lama gitu kan. Kurang lebih minimal 2 tahun, dan I felt like I had to do something gitu, kayak aku harus melakukan sesuatu, apa ya kira-kira hal yang bisa aku lakukan sesuai dengan bidang aku gitu. Dan akhirnya aku ngeliat waktu itu YouTube lagi berkembang banget gitu, dan akhirnya aku memutuskan kayaknya pengen coba YouTube deh, karena aku juga suka mengedukasi juga kan, dan emang berangkat dari darah seni keluarga aku, emang orang tua aku dua-duanya bergerak di bidang seni gitu. Aku ngeliat YouTube ini seperti kayak potensi yang bisa digali gitu, bisa menggali kreativitas aku juga gitu, sambil aku menyalurkan apa yang udah aku pelajari gitu di kedokteran, yaitu tentang kesehatan. Jadi berangkat dari situ sih keinginan untuk aku juga pengen bisa sekaligus mengedukasi dan produktif, dan kalau bisa tuh menghasilkan juga gitu. Karena kan kita namanya udah di ujung kuliah ya, harus udah mulai mikir sih gitu, nggak cuman nerima uang jajan atau uang kuliah dari orang tua aja, tapi bahwa one day kita juga harus bisa ngasih ke orang tua juga gitu. Kita harus bisa berpenghasilan juga gitu. Dari situ sih, dan aku ngeliat YouTube itu menarik. Terus udah gitu kayak saat itu banyak orang yang butuh informasi kesehatan, karena masih banyak informasi mitos dan fakta, mitos-mitos ya tepatnya ya di masyarakat yang perlu untuk diluruskan. Dan aku ngeliat belum banyak praktisi kesehatan yang membuat konten tersebut gitu di YouTube saat itu di zaman tahun 2017. So that's where I decided
aku pengen bikin tentang kesehatan, dan karena sekalinya aku publish video, itu bisa menjangkau lebih luas, masyarakat yang lebih luas gitu loh, untuk ngedengerin edukasi tersebut dibanding ketika seperti sekarang aku praktek, ya aku edukasi satu persatu pasien yang datang, it takes more time gitu kan. Nah, dengan satu video YouTube ini, bisa kayak langsung mengedukasi ya sejumlah views-nya itu gitu. Jadi dalam arti makin banyak views-nya ya makin banyak orang yang berhasil aku jangkau gitu loh. Kayak gitu sih, Kak. Oke, jadi awalnya berniat untuk menjadi influencer ini berasal dari, ini ya, keinginan untuk bisa, mandiri secara finansial setelah lulus kuliah? Salah satunya betul, heeh. Oke. Nah, Clarin bisa cerita lebih, detail lagi nggak sih, apa saja yang Clarin lakukan sehari-hari dalam profesi sebagai dokter dan juga influencer? Sehari-hari aku ya, ini saat ini atau dulu pas mulai nih, Kak? Bisa dari awal mulai sampai saat ini. Oke, kalau dari awal mulai sih yaitu 2017, saat itu aku udah sarjana. Jadi keseharian aku adalah, aku pendidikan profesi ya, atau kita bilang dokter muda atau koas, gitu. Nah, di situ kalau pagi, ya udah aku ngejalanin hari-hari aku sebagai mahasiswa kedokteran gitu, sebagai mahasiswa profesi, which is koas. Aku di rumah sakit, kemudian ada ujian dan lain sebagainya, stase. Nah, di sela-sela waktu itulah aku sambil memanfaatkan untuk bikin konten, karena konten aku ini kesehatan. Jadi aku harus bener-bener make sure bahwa apa yang aku sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kayak nggak asal kayak mencari dari artikel, tapi oke, textbook-nya dari mana nih gitu, terus jurnalnya dari mana nih, it takes time for that gitu. Kemudian kalau udah selesai stase, sore aku mulai bikin video nih, aku ngerekam sendiri. Karena konten aku juga seperti ini ya, kayak aku ngomong sekarang, yang artinya bisa aku atur lah, alat-alatnya bisa aku manage sendiri gitu. Aku rela bener-bener kayak, kehilangan waktu istirahat aku gitu, nyampe malam banget, itu it's okay banget buat aku bisa bikin satu video. Karena kadang juga kan kita jaga malam tuh, jaga malam tuh bener-bener bisa sampai nggak pulang sampai besokannya. Berarti waktu aku untuk membuat video di saat aku jaga malam tuh, istilah kata hilang gitu kan. Ya itu aku gantiin di hari berikutnya, ya emang capek sih gitu. Jadi aku pernah nyampe aku, bikin video tuh sampai jam 2 malam, itu pernah banget. Saat itu aku masih upload seminggu sekali, gitu. Bagi waktu aja sih, karena tetap harus ada tanggung jawab ujian. Ya udah kalau lagi mau ujian, fokus ujian, kalau misal lagi mau bikin konten, ya aku usahain di awal-awal stase yang masih bisa lebih renggang waktunya, gitu. Oke, Nah, harus kalau bersedia. sekarang, karena aku udah lulus juga dan sambil praktek, sebetulnya bisa dibilang lebih fleksibel sih waktunya, tapi tanggung jawabnya juga lebih gede di tempat praktek, gitu kan. Apalagi sekarang lagi pandemi. Kemarin juga sempat jadi relawan. Saat aku jadi relawan di Wisma Atlet sih, aku off dulu sejenak sebetulnya dari YouTube, karena benar-benar aku fokus di jaga kesehatan aku, supaya tetap, ini ya, nggak rentan gitu ya, nggak terlalu capek, gitu. Itu saat di Wisma Atlet. Nah, kalau sekarang, aku praktek di kemarin Rumah Sakit IMC dan sekarang di Puskesmas, ya lebih fleksibel sih waktunya, waktu aku lebih teratur. Pagi aku di sana sampai sore seperti sekarang, kemudian dari sore sampai malam, ya kita fokus bikin konten, kayak gitu sih. Oke, nah ini kan kamu sekarang udah mulai praktek, terus gimana sih membagi waktu, yang balance antara profesi kamu sebagai dokter yang udah berpraktik, dan juga kamu harus, di profesi kamu satu lagi influencer, kan itu kita harus, mikirin matang-matang, konten apa yang akan di-blast kepada audiens, itu gimana cara kamu mengakalinya? Ya itu dia sih, itu memang terus terang, aku sampai sekarang pun terus mengingatkan diriku sendiri untuk, ayo disiplin bagi waktunya." Karena jujur memang, waktu untuk diri sendiri jadi berkurang ya pastinya. Pasti ada rasa lelahnya, kadang ada rasa jenuhnya, tapi ya it's okay sesekali take time, tapi tetap harus kalau aku bilang kayak mau mencambuk diri sendiri gitu loh, kayak mau mencut diri sendiri, "Ayo ayo ayo," gitu. Yang penting kita jelas nih pembagiannya. Kalau pagi seperti yang tadi aku bilang, aku praktek dulu, nyampe sore itu bener-bener dimanfaatin tuh waktu. Kalau ada tugas yang harus dikerjain, di bidang kedokteran aku, ya aku finish di situ, supaya pas aku sore nyampe rumah, itu aku bisa fokus untuk bikin konten, gitu. Kemudian ya nggak lupa juga aku nyempilin waktu untuk aku olahraga sih, karena olahraga tuh seenggaknya seminggu 2 kali lah minimalnya, atau seminggu 3 kali, itu bantu aku supaya tetap refresh gitu di antara aktivitas aku sekarang,
gitu. Kemudian aku nggak kerja sendiri juga, ada beberapa tim yang ngebantuin aku, jadi ya nggak benar-benar one man show banget gitu loh. Aku punya editor, aku punya tim kreatif, kemudian ada manajemen, kayak gitu. Oke, intinya kita harus disiplin untuk membagi waktu ya untuk menjalankan dua profesi ini. Nah, Clarin sebagai seorang influencer ini mungkin Clarin juga ingin membagikan kepada teman-teman next geners yang banyak juga sebenarnya yang ingin memulai pekerjaan sebagai influencer. Ini apa sih sebenarnya tugas utama dari sosok seorang influencer itu? Jadi yang namanya influencer itu seperti namanya ya, kita punya pengaruh untuk followers kita lah, let's say, atau pengikut kita. Nah, jadi please make a good example. If it's not for you, at least do it for them gitu loh, for your followers. Karena benar-benar apa yang kalian lakukan, apa yang kalian ucapkan, itu dilihat loh gitu sama pengikut kalian loh. Dan apalagi kalau pengikut yang setia banget nih, yang benar-benar adore kalian banget, sosok kalian banget, they will follow. They most intendedly to follow what you say gitu, to follow what you do, to do what you do. Jadi ya please be wise gitu. Sebagai influencer ya, maksudnya untuk teman-teman influencer yang lain juga, be wise in what you do, in what you share in social media gitu. Jangan sampai malah ya istilah kata memicu konflik gitu atau bikin pertentangan dan lain sebagainya, karena ya gimana ya, itu udah tanggung jawab kita juga sih, yang namanya influencer, mau nggak mau emang harus lebih berhati-hati dalam berkata-kata gitu, dalam membagikan informasi gitulah di social media. Oke, nah ini Clarin kita udah dapat banyak banget pertanyaan nih, aku bacain. Ini ada dari Putri. Pertanyaannya, Bu Dokter mau tanya, kalau wajah berminyak per liternya berapa ya? Ini mungkin Waduh, 1 gimana juta cara rupiah mengakali wajah berminyak kali ya? per liternya berapa? Nah ini gimana nih, Clarin kan biasanya suka ini ya membagikan tips-tips kecantikan. Gimana sih cara mengakali agar kita tuh bisa tetap glowing di tengah pekerjaan kita yang padat? Ya, kalau untuk kesehatan kulit sih nomor 1, kenali jenis kulit kita sendiri dulu. Karena jenis kulit tiap orang beda-beda. Terus jangan ngikutin produk yang teman kita pakai, karena itu belum tentu sesuai, belum tentu sama. Boleh jadi rekomendasi, boleh, tapi sekali lagi tetap kita yang harus kenali kulit kita sendiri. Kemudian find out the real problems, kayak sebenarnya apa sih masalah dasar dari kulit kita gitu, karena yang kita alami sekarang bisa jadi yang kita perhatikan tuh cuma gejalanya aja, kayak mungkin jerawatan. Sebenarnya bisa aja kalian itu lagi stres gitu sehingga memicu jerawat, atau jerawat ini cuma yang kalian lihat tapi sebenarnya kalian punya bakat untuk PCOS, ya itu ke reproduksi, itu kan jauh banget kan, beda lagi gitu. Jadi yang nomor 1 kenali kulit kalian dan kenali tubuh kalian dulu gitu. Dilihat ke kita dulu gitu. Harus lihat dan kenali gejala-gejala yang timbul dari kulit kita ya utamanya. Nah, ini berikutnya ada pertanyaan lagi nih, Clarin, dari Deka Abdia Pratama. Selamat sore, Kak Clarin. Perkenalkan, nama saya Deka Abdia Pratama. Saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Saya mau bertanya, Kak, kan Kakak seorang dokter juga ya. Nah, bagaimana cara Kakak memanajemen waktu di saat Kakak menjadi dokter sekaligus YouTuber? Dan apa saja sih faktor yang membuat Kakak tertarik untuk menjadi YouTuber, padahal profesi dokter ini sudah menjanjikan? Oke, memanage waktu sebenarnya tadi udah aku sempat jawab juga ya. Intinya harus ada self discipline gitu, dan nggak cuman kerja keras sebagai kuda terus sih, tapi juga harus ada waktu untuk self love dan self reward juga, karena kalau nggak, namanya kita manusia, pasti kalau terlalu dipecut terus jadi bosen, jadi jenuh, yang ada malah pikiran kreatifnya nggak muncul gitu kan. Nah itu harus balance juga gitu, tapi ya nggak boleh jadi alasan untuk memanjakan diri itu. Kemudian tadi kenapa profesi dokter sudah menjanjikan, kemudian kenapa aku masih pilih jadi YouTuber, ya itu tadi karena kayak yang aku bilang sebelumnya, background keluarga aku tuh ada darah seni gitu loh. Kebetulan ibu bapak aku memang juga musisi juga gitu. Dan itu mengalir di aku juga, di mana aku ngerasa aku butuh suatu wadah untuk menggali kreativitas aku juga. And YouTube is where I find it. Gitu. Kayak di YouTube aku bisa
explore gimana aku bikin video, gimana cara aku nyampein ke masyarakat dan tetap sesuai sama bidang aku gitu, which is kesehatan, sesuai sama disiplin ilmu aku gitu. Lebih ke passion juga kali ya, karena memang tetap harus profesional juga, but if you do it with your heart, itu akan jadi lebih enak untuk dijalanin gitu. Kayak jadi YouTuber itu jangan hanya karena ini lagi tren banget jadi YouTuber, tapi kayak find your real reason, your real motivation, kayak why, apa kamu ngerasa dengan bikin video aku seneng karena aku jadi bisa menghasilkan suatu karya, that's what I feel. Jadi dengan bikin sesuatu yang dilihat sama orang lain dan orang lain ngerasa itu berguna, itu bikin aku bahagia gitu loh. Itu ngasih feedback positif ke my happiness gitu. Misal ya itu kalau aku. Nah, kalian gimana nih? Apa motivasinya supaya bener-bener saat kalian nemuin batu rintangan tuh kalian tetap bisa maju terus gitu sih kalau dari aku. Oke, intinya awalnya berawal dari passion, kemudian kita pikir ini apa yang bisa kita bagikan, yang bisa berdampak positif ya bagi lingkungan sekitar kita dan juga masyarakat. Nah, ini kita masih ada banyak pertanyaan nih, Clarin. Selanjutnya ada dari Fajar Anugrah. Ini pertanyaan yang menarik. Kak, kalau mau jadi YouTuber, apa sih yang harus disiapkan sebelum memulai? Oke, thank you pertanyaannya Fajar. Jadi, nomor 1, tadi ya, motivasi kamu kenapa? Karena perjalanan jadi YouTuber itu pasti takes time, takes effort, takes energy, and creativity. Gitu. Kedua, temuin dulu kamu pengen bikin konten tuh di bidang apa gitu. Apakah kamu benar-benar udah solid nih, oke, aku pengen bikin tentang misal gadget gitu ya, teknologi gitu. Ya udah, make sure itu bidangnya benar-benar kamu sukai dan kalau bisa kamu kuasai atau seenggaknya kamu sukai. Kenapa? Karena kalau kamu suka di bidang itu, kamu pasti akan ada interest sendiri dan niat sendiri untuk keep on exploring about that idea gitu loh, tentang konten itu. Kalau misal itu konten yang kamu benar-benar asing, ya gimana gitu kan, akan jadi merepotkan diri sendiri juga gitu jadinya. Itu. Kemudian kedua, sering-sering belajar dari video-video lain tentang konten serupa ya. Jadi kayak kita pelajari kira-kira style kita mau yang kayak gimana sih gitu. Lihat dari YouTuber-YouTuber di konten itu yang sebelum-sebelumnya, apa yang bisa kita pelajari dari sana. Style kita seperti apa kalau dibanding mereka. Kayak gitu. Kemudian persiapkan teknisnya juga gitu. Harus ada apa ya istilahnya tuh memang modal yang harus dikeluarin, kayak seenggaknya pasti kamera dong. Kemudian editing, either itu mau edit sendiri atau editor gitu sih. Sama ya bahan-bahan teknisnya itu tadi, kalau misal gadget ya berarti kamu harus punya gadgetnya, ngikutin update gadgetnya kayak gitu-gitu. Oke, mungkin emang terlihat gampang ya kalau misalnya kita nge-share video di YouTube gitu, tapi sebenarnya untuk jadi influencer, khususnya Di kreator baliknya, YouTuber, iya susah ya, harus dipikirkan dan disiapkan dengan matang juga. betul. Oke, nah ini ada pertanyaan selanjutnya dari Karina Hasyani Manurung. Sore, saya Karina dari Bekasi, mau tanya ke Kak Clarin. Kak, dengan sibuknya antara menjadi seorang dokter dan YouTuber, kasih tips dong gimana cara Kak Clarin menjaga agar stamina tubuh tetap terjaga, apalagi saat ini masih dalam masa COVID-19. Ya, jujur jawaban aku cuma satu, aku tetap usahakan olahraga rutin. Itu udah benar-benar membawa manfaat ke segala aspek sih, kayak my mental being gitu ya, my mental health. Karena dengan aku olahraga rutin, aku ngerasa lebih refresh, kemudian sistem imun aku juga lebih terjaga gitu kan, karena badan ini dilatih gitu. Dan gak lupa selain olahraga juga ya, makan yang bernutrisi baik gitu. Jadi nggak cuma sekedar makan banyak, tapi juga isinya tuh apa gitu loh. Jangan cuma nasi doang segepok, itu cuma kalori aja, itu cuma gula aja. Tapi protein, lemak, vitamin, mineral gitu. Pokoknya makan bergizi seimbang, selain olahraga juga gitu. Oke. Ini ada, kita menyambung dari pertanyaan tadi, masih juga soal olahraga. Ini pertanyaan dari Erik Setiadi. Bu dokter, apa benar kalau kita rajin olahraga, badan kita bisa jadi atletis? Ini mungkin masnya lagi pengen ini ya, bodybuilding. Bangun otot nih kayaknya nih Kak. Kalau pengalaman Clarin gimana nih?
Kalau olahraganya adalah memang weightlifting dan bodybuilding ya bisa jadi atletis karena kan jenis olahraga macam-macam. Ada orang yang olahraga untuk tujuannya menurunkan berat badan, ya berarti itu akan lebih fokus ke olahraga yang kardio gitu, yaitu dia akan manfaatnya pun dia akan lebih ke melatih jantung ya, melatih kardiorespirasi, pernafasan jadi lebih kuat dan lain sebagainya. Kemudian ada juga weightlifting, kayak ngangkat beban gitu ya. Ya ini yang kalau kita lihat result yang diharapkan ya otot kita lebih terbentuk, badannya lebih terbentuk, lebih lean, lebih kelihatan, lebih jadi gitu. Sebenarnya ini berkesinambungan sih gitu loh. Kayak nggak bisa dilakuin sendiri aja, tapi harus saling mendukung. Cuman ada mungkin yang lebih dominan gitu ya, kayak weightlifting ini. Aku lebih dominan di weightlifting. Kenapa? Karena aku ngerasa ya udah badan aku butuhnya untuk meningkatkan massa otot, bukan untuk ngurusin lagi gitu, karena aku udah segini. Kalau aku sih patokannya dari BMI. Kemudian ada juga olahraga yang ngelatih kayak flexibility gitu, kayak misal yoga gitu kan. Nah itu kan beda lagi tuh. Itu lebih detail lagi di kedokteran olahraga sih sebenarnya, aku nggak bisa jelasin semuanya di sini. Cuman kalau ditanya bener nggak sih olahraga bikin atletis atau enggak, tergantung dari jenis olahraga yang kamu lakuin. Mungkin ini bisa juga menjawab pertanyaan next gener, cewek-cewek yang ada yang mungkin yang takut untuk nge-gym karena mereka mikir, oh nanti takut badannya jadi kekar kayak cowok. Itu sebenarnya tergantung pilihan kita ya, mau preferensi menurunkan lemak atau justru membangun massa Iya, otot ya, Clarin. dan gak segampang itu juga sih untuk perempuan bener-bener membangun massa otot tuh dibanding laki-laki gitu loh. Kayak laki-laki aja butuh kadang bertahun-tahun nih Kak. Apalagi perempuan yang memang dari secara genetik ototnya tidak setebal laki-laki gitu. Okay. Baik. Nah, kita masih ada pertanyaan selanjutnya dari Josephine Claudia. Halo Kak Clarin, apa aja sih struggle yang Kakak rasakan saat menjadi influencer? Dan gimana Kakak bisa mengatasi struggle itu? Oke, struggle. Ya, namanya influencer pasti ada ups and downs sih. Contohnya, how to keep on making fresh content gitu. Karena at some point, ketika kita lagi happy-happynya, lagi seneng-senengnya nih, lagi kayak, wah eager banget buat explore ya, it seems akan selalu ada topik baru gitu loh. Tapi at some point mungkin kita ada di titik jenuh yang, oke, bikin apa lagi ya? Dan aku yakin ini semua konten kreator pasti pernah ada di titik ini gitu loh. Kalau mereka bilang nggak pernah tuh nggak mungkin lah. Pasti mau bidang apapun, konten apapun tuh pasti pernah. Nah disitulah sebenarnya kita ditantang untuk kayak ngembangin konten kita. Kalau nggak ada ujian kita nggak naik tingkat, ya kan? Istilahnya gitu. Jadi kalau kita nggak nemuin suatu struggle itu, kalau di aku ya lebih untuk bikin what next, itu bikin konten apa lagi selanjutnya. Ya kalau kita nggak ada di posisi itu, kita nggak akan berpikir lebih kreatif lagi gitu. Jadi aku rasa it's a process yang emang harus dijalanin sih, emang harus dilalui gitu. Itu ujian kita untuk bisa naik level. Oke, harus ada ini ya, kemauan untuk terus think out of the box untuk bisa terus diterima oleh audiens. Oke. Nah, selanjutnya masih ada nih pertanyaan tentang profesi Clarin sebagai influencer dari Junior Fernanda. Saya ingin bertanya, jika sebagai influencer kita wajib nggak sih misalnya di-endorse terus harus pilih-pilih produk untuk dipakai atau keamanan produk di atas? Soalnya ada kan endorsement yang benar-benar, maksud saya yang nggak benar-benar dipakai produknya. Nah ini gimana nih Clarin, kalau dari pengalaman kamu? Kalau ini jujur tergantung masing-masing influencernya ya, maksudnya it's personal aja sih, itu pilihan mereka. Cuman kalau dari sisi aku, karena aku sendiri juga praktisi kesehatan, keamanan itu udah pasti nomor 1 gitu. Dalam arti harus seenggaknya ya, bukan seenggaknya, memang harus dia udah terdaftar BPOM. Mau dia makanan, mau minuman, mau body lotion kayak atau skincare atau apapun, nomor 1 kalau aku pribadi, aku nggak akan mau kalau dia nggak BPOM. Karena buat aku itu standar yang akan aku membagikan info nih. Kalau info yang aku bagiin nggak bener, ada orang yang kenapa-napa, tanggung jawabnya di aku juga dong jadinya gitu. Dan ya itu kredibilitas aku juga gitu. Jadi kalau dari aku pribadi sih itu, dan aku sendiri pasti aku nyoba pakai. Dan aku akan kasih review tuh sejujurnya. Kayak misal, oke lah, let's say di orang lain dia bisa jadi bening banget, tapi di aku jatuhnya lebih ke lembab aja, nggak bening, nggak maksudnya nggak terlalu signifikan. Ya udah, aku akan bilang
kalau di aku jatuhnya lebih ke gini gitu. Dengan tidak menjatuhkan produk tersebut ya, kan namanya orang punya produk, orang punya karya, kita juga tetap harus menghargai dong gitu. Mengkritik boleh, tapi nggak menjatuhkan dan menjelek-jelekan. Buat aku itu kurang berkelas aja gitu, kalau buat aku sih. Betul, berarti kita emang harus menyampaikan sejujur-jujurnya ya untuk produk yang Betul. kita review sebagai influencer. Nah, ini selanjutnya masih ada pertanyaan soal produk juga nih dari Sunarti. Kak, ada nggak sih produk skincare yang nggak bikin ketergantungan? Nah, ini gimana nih, Klarin? Ini perlu dilurusin dulu ya, karena skincare itu bukan ketergantungan. Dalam arti skincare itu kebutuhan gitu. Kita harus tahu dulu nih, beda ketergantungan itu adalah ketika kita sebetulnya tidak butuh bahan itu, tapi kita mau terus-menerus dan kalau nggak dipakai nggak bisa. Kayak, let's say, orang ngedrugs. Do you need that drugs? You don't. But do you feel like you want it and you need it? You do, because you are addicted, gitu kan, karena udah ketergantungan. But skincare, aku lebih ke mengumpamakannya seperti food. Kita butuh makan supaya kita bisa hidup. Kulit kita juga butuh makan supaya kita bisa hidup. Atau gampangannya kayak kita mandi deh. Kita sehari-hari pasti mandi dong 2 kali sehari. Tapi apakah itu dibilang kita ketergantungan mandi? Enggak, karena kita memang harus gitu, emang harus ngebersihin diri, harus merawat diri gitu kan. Nah, seperti itulah skincare gitu. Bukan ketergantungan. Kemudian tergantung bahan atau ingredient yang ada di skincare yang kamu pakai gitu. Apakah dia memang bahan yang harus kalau kamu mau lepas tuh tapering off ya. Jadi pelan-pelan dikurangin pemakaiannya sedikit demi sedikit, atau dia memang bisa langsung lepas gitu aja. Karena kalau memang ini jenis bahan yang harus tapering off, ya kalau kamu lepas gitu aja dia pasti akan rebound gitu loh. Ini udah masuk ke penjelasan yang lebih ilmiah sih menurut aku, kayak tergantung ingredients-nya masing-masing gitu. Oke, intinya berarti ada salah kaprah ya, sebenarnya bukan ketergantungan, tapi Perlu kebutuhan diluruskan. kulit kita ya dari kandungan kimia yang ada di skincare tersebut. Nah, ini selanjutnya kita masih ada pertanyaan lagi, Klarin, dari Karina di Bekasi. Sebagai audiens dan masyarakat, bagaimana Kak Klarin cara yang mudah untuk mengedukasi orang sekitar, khususnya soal topik kesehatan? Oke, cara mengedukasi yang mudah. Ya kita tempatkan diri aja di kayak posisi mereka, kira-kira kalau mau dijelasin itu seperti apa sih gitu, dan lebih ke jangan mementori ya, lebih ke sharing aja kali ya gitu. Dan aku sih lebih sering pakai perumpamaan gitu. Misalkan, oke, sistem imun kita itu bayangkan seperti tentara yang ngejagain suatu negara gitu. Negaranya tuh badan kita gitu. Nah, yaitu kalau ada musuh-musuh masuk, musuh-musuh tuh kayak misal kuman gitu ya, virus, bakteri, COVID dan lain sebagainya. Tentara-tentara inilah yang maju duluan. Nah, sistem imun kita tuh kayak gitu, tujuannya untuk membunuh musuh-musuh ini gitu. Let's say. Jadi aku pakai bahasa yang kira-kira mereka bisa relate. Gitu sih cara mengedukasi, bukan dengan kayak bahasa ilmiah yang malah makin ribet karena pasti pusing juga dengernya kan Kak. Iya. Kayak gitu. Just to make it simple gitu aja. Oke. Nah, ini berarti tentang baik itu penggunaan bahasa dan juga pemilihan konten-konten yang fresh. Ini gimana cara Clarin sebagai influencer untuk tetap menjaga interaksi antara kamu sebagai influencer dengan audiens? Aku sih biasanya sering-sering bacain komen sama DM dari teman-teman penonton aku gitu ya, karena itu kan insight dari mereka, itu feedback dari mereka. Kita harus ngedengerin juga kira-kira mereka butuhnya tuh yang kayak gimana gitu, dan disesuaikan dengan apa yang aku bisa bikin gitu sih. Jadi kayak jangan searah terus gitu, tapi dua arah gitu. Oke, artinya sebagai influencer ini kita nggak boleh pelit komen atau feedback ya ke audiens kita. Betul, kita terbuka dan tetap mantau, oh menurut mereka, karena menurut aku kritik dan saran itu sih yang membangun, karena kalau kita ngerasa kita paling baik terus, kita benar terus, ya nanti nggak berkembang. Justru kadang kita butuh nih masukan, oh Kak, kayaknya perlu lebih ini deh, perlu lebih dieksplor deh di bagian ini, atau Kakak perlu ngejelasinnya lebih detail deh di bagian ini ya. I happily accept it, that's what developed me. That's what makes me grow. Oke, nah kalau dari pengalaman kamu, Clarin, kalau nggak salah tadi Clarin menyebutkan bahwa memulai mengupload atau menjadi content creator di YouTube ini pas tahun 2017 ya?
Iya, Maret. Nah, ini kan kalau kita lihat ke belakang beberapa tahun yang lalu, mungkin influencer di Indonesia itu belum seramai sekarang. Nah, dulu So, tuh pas awal-awal mau mulai, ada yang ngeremehin kamu nggak sih ketika kamu bilang mau jadi influencer? ada aja sih. Gimana tuh Ya, ceritanya? pasti ada ya, namanya kita mau melakukan sesuatu, apapun itu ya, mau jadi influencer atau bukan, pasti ada pro dan kontra, either itu dari teman-teman sekitar gitu, atau dari, I don't know, keluarga mungkin, atau dari lingkungan pendidikan, ya pasti ada aja sih. Cuman yang penting kita tahu jelas nih tujuan kita apa, terus kemauan dan kemampuan juga mesti dilihat ya. Jangan cuman kita mau tapi sebetulnya kemampuannya bukan di situ. Atau kita mampu di situ tapi kita nggak mau ngejalaninnya, kan jadi susah, jadi setengah hati jatuhnya kan. Jadi itu harus balance antara kemauan dan kemampuan. Itu kita harus lihat gitu, istilah kaca, kita ngelihat potensi diri kita sendiri emang bener di situ atau enggak. Nah, kalau udah kamu ngerasa fixed, I can do this gitu, terus kayak ini sesuatu yang aku suka juga dan aku yakin aku bisa, ya udah go for it. Nggak usah terlalu mendengarkan um, komentar-komentar negatif dari sekitar, karena cuman itu yang bisa mereka lakuin nggak sih, berkomentar negatif without doing Benar. anything, right? Iya, kayak apapun yang kita lakukan pasti akan ada yang komen negatif. Pasti Jadi apapun itu go pasti with it ada. aja. Betul. Oke, nah ini kita dapat pertanyaan baru lagi, Clarin, dari Lydia Lastri Siagian. Halo Kak Clarin, saya Lydia mau bertanya, sebagai seorang influencer dan dokter, gimana cara Kak Clarin raising awareness of mental health? Iya, aku sharing tentang hal itu sih, karena I've been there before juga. Dan kalau nggak salah di salah satu video aku tentang depresi, itu pas aku ngelaluin masa-masa yang menurut aku tuh cukup berat gitu ya buat aku cerita di sana tujuannya apa, bukan yang mau mencari perhatian, bukan. Tapi karena ternyata banyak orang di luar sana yang, oh ternyata ngerasain hal yang sama gitu. Dan mereka mungkin berpikir, aku sendirian gitu, I'm alone feeling this, but it turns out that you're not gitu loh. Karena yang aku lihat di komen-komennya banyak nih yang akhirnya jadi sharing kayak gitu. Uh, how I raise the awareness of mental health itu adalah dengan membuat mereka sendiri nyaman bercerita dan menerima kondisi mereka yang mungkin mereka lagi dalam kesusahan, yang mungkin mereka dalam kondisi yang I don't feel like myself. The first thing is to make them feel comfortable to accept what they feel and their current statement right now, kayak kondisi mereka saat ini. Baru dari situlah kalau udah ada kemauan untuk kayak nonton konten kayak gitu aja, sebenarnya kan salah satu bentuk mencari pertolongan ya sebenarnya. Kayak salah satu bentuk gue harus apa sih sekarang gitu. Nah, itu sih yang aku pengen tujukan gitu, tujuan aku gitu. Dan so far sih ya Feedbacknya bagus ya? alhamdulillah it's working. Iya. Iya, soalnya kalau aku lihat juga kayak ngomongin soal mental health itu terkadang masih dianggap tabu juga kan di masyarakat kita. Jadi Betul. emang penting banget sih untuk influencer mengangkat topik-topik tentang mental awareness. Nah, selanjutnya kita masih ada pertanyaan lagi dari Kezia Pratiwi di Karawang. Selamat sore Kak Clarin, saya Kezia dari Karawang. Saya mau tanya, menjadi seorang influencer atau YouTuber itu kan ada plus minusnya. Salah satu minusnya itu pasti muncul yang namanya haters. Gimana cara dari Kak Clarin secara pribadi untuk menghadapi mereka ini yang haters? Atau mungkin adakah tips bagi kita yang mau mulai menjajaki dunia YouTuber untuk tidak takut terhadap kemungkinan munculnya haters? Ya, kalau haters itu sendiri aku sih uh, aku baca kadang komen-komennya tapi nggak dimasukin hati aja gitu. Kayak ya udah aja. Cuman Buka tebal gini aja sih, ya. cuman lebih tepatnya kita lihat komen mereka tuh sebenarnya bener-bener hate doang atau sebenarnya kritik yang dibungkus dengan kata-kata yang uh, kurang tepat atau negatif gitu ya. Jadi kita harus bisa lihat isinya juga. Kalau ternyata itu adalah sesuatu yang bisa ngebangun, walaupun mungkin kata-katanya kasar gitu atau nggak proper, ya coba bener nggak sih gitu. Apakah terlalu, let's say ya, apakah terlalu vulgar, atau apa ngomongnya terlalu cepet, atau penjelasannya kurang jelas, atau gimana. Nah, itu kan justru sebenarnya bisa jadi masukan buat kita, gitu. Jadi, jangan terlalu baper lah istilah kata, atau kalau memang kamu ngerasa, kayaknya aku nggak kuat nih baca ya komen yang kayak gini, ya udah jangan dibaca.
Awal-awal kamu pernah Gimana kayak sih? ngerasa down gitu nggak sih pas awal muncul, mengenalkan konten kamu di YouTube, terus baca hateful comments gitu, gimana cara kamu mengakalinya biar nggak jadi baper gitu loh? Kalau aku sih pas awal-awal jujur tidak terlalu banyak hate comments ya. Oh, Alhamdulillah, karena kayak yang ada malah jadi pada banyak nanya dan konsul gitu loh, atau mmm, kayak Kak bahas ini dong, Kak bahas itu. Cuman ya pada beberapa topik yang sensitif pasti ada muncul komen-komen seperti itu. Misal aku ngebahas tentang rokok atau aku ngebahas tentang sexual education, ada aja tuh yang mungkin komennya rada-rada vulgar gitu ya bisa dibilang ya. Tapi ya udah, kalau aku sih udah resiko gitu, dan jangan dibawa hati aja sih, kalau aku sih jangan dibikin baper aja gitu sih. oke. Nah, Clarin, ini sepertinya kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini dari Next Geners, banyak yang tertarik soal seluk-beluk profesi Clarin sebagai influencer selain dokter. Ini sepertinya banyak Next Geners yang juga ingin mencari inspirasi gitu dari obrolan kita, gimana langkah-langkahnya untuk menjadi influencer. Apa tips sama trik yang bisa Clarin bagiin sama teman-teman Next Geners sebelum menjadi influencer atau content creator? Oke, nomor satu, jangan terlalu berpatokan sama duitnya atau penghasilannya atau kira-kira earnings-nya berapa. Oke, tadi aku bilang motivasi aku pengen bisa berpenghasilan juga, tapi itu nggak membuat aku kayak hanya kacamata kuda ngeliat ke situ terus, aduh belum ngasilin duit nih, belum ngasilin duit nih, udah mau berhenti, nanti jadinya kayak gitu, gitu. But Hmm. you gotta enjoy the process juga. Kayak itu dia, harus ada unsur memang pengen, memang passion, memang kayak ngerasa oke, aku sepertinya duniaku di sini nih, gitu. Harus ada itu. Dan kedua harus konsisten. Jangan sekalinya mungkin kalau video kita views-nya tidak sesuai harapan ya, let's say, terus langsung down, terus Mhm. langsung kayak enggak deh, kayaknya ini bukan buat gue deh gitu. Come on, kayak setiap orang pasti punya mountain to climb masing-masing ya kan, pasti ada pendakian yang masing-masing gitu. Terus kalau dari aku juga, be original. Original tuh gimana ya, have your own branding gitu loh. Jangan kayak terinspirasi boleh dari yang udah senior gitu ya, tapi jangan plek-plekan kayak gitu juga gitu, karena orang mengenal kamu itu orang pengen tahu ciri khas kamu, uniknya kamu tuh apa. Dan kalau buat aku sih the easiest way ya be yourself aja gitu, dengan cara yang lebih menarik lah istilah kata gitu. Jadi they can't do what you do like you do. Jadi Oh. be yourself. Oke, intinya harus be original, be yourself, dan juga tentunya berani, dan jangan takut sama komentar-komentar negatif yang mungkin nanti akan muncul ketika kita mulai berprofesi sebagai influencer. Yeah, it's a part of the way. Oke, makasih banyak loh Clarin udah mau sharing bersama kita sore ini, udah nyempetin waktu abis shift jaga tadi ya di tempat praktek. Iya, nggak Oke. apa-apa, my pleasure. Oke, makasih Clarin. Nah, teman-teman, sayang sekali waktu juga yang harus memisahkan kita. Itu tadi kita udah dengerin pengalaman dan juga tips dan insights dari Clarin Hayes, gimana caranya atau apa yang harus kalian persiapkan Next Geners jika mau memulai profesi sebagai influencer. Dan Next Geners, inilah akhir dari breakout session 2 kita hari ini. Jangan lupa pantengin lagi Next Gen Summit, masih akan berlangsung besok dengan topik-topik menarik yang nggak kalah menarik. Dan nantikan juga pengumuman dari Next Geners yang sudah mengirimkan pertanyaan dalam diskusi kita yang bisa berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp200.000 dalam bentuk e-wallet. Terima kasih, sampai jumpa besok. Tadi gue mau ngambil HP, soalnya udah lagi ngomong kan, jadi nggak sempet. Gimana dong nih?